pagi saudara Tuhan, baru saja kita melihat tayangan sekelompok pria-pria yang saling berpelukan dan lain sebagainya. Cukup mengerikan dunia hari ini saudara dan saya berada. Itu baru sebagian kerusakan, kejahatan, pemberontakan akan Tuhan yang terjadi di muka bumi ini. Saudara yang kasih Tuhan, ketika manusia jatuh di dalam dosa, Adam dan Hawa memakan buah yang Tuhan tidak izinkan. Buah boleh kau makan segalanya, tetapi satu yang tidak boleh adalah pohon pengetahuan. Dan ketika Adam dan Hawa makan pohon pengetahuan, maka yang hilang adalah tudung dari kehidupannya, sehingga dia merasa dirinya telanjang. Saudaraku yang kasih Tuhan, dosa membuat kita keluar dari tudung atau the sacred place yang Tuhan sediakan. Kemarin saya bicara tentang bangsa Israel ketika dia berontak kepada Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-21. Dikatakan ada pemberontakan yang begitu rupa dan mereka itu tidak menyukai jalan Tuhan. Dan mereka lebih suka mengikuti jalannya sendiri. Dia tidak mau mengikuti perintah-perintahnya. Dia menyesal berjalan bersama dengan Tuhan, bahkan dia berani berkata bahwa dia itu muak dengan perjalanan bersama dengan Tuhan. Ini sebuah pemberontakan yang terjadi, dan dampaknya adalah ada ular-ular tedung atau ular-ular yang keluar dari padang pasir dan menggigit mereka. Setiap kali ada tulah yang terjadi, itu karena ada pelanggaran yang terjadi di muka bumi. Ketika Tuhan ingin atau Tuhan berkata bahwa akan menghancurkan oleh muka bumi dan menyelamatkan Nuh, itu pun terjadi karena ada pemberontakan di muka bumi. Saya akan bacakan di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di muka bumi dan bahwa segala kecenderungannya hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesal Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi dan hal itu memilukan hatinya. Sebelum air bah terjadi, karena adanya pemberontakan, adanya kesalahan, adanya orang hidup di luar rencana Tuhan, kejahatan yang terjadi. Dan dunia hari ini ada memang dunia yang betul-betul jahat. Dunia yang sedang keluar dari rancangan-rancangan kehendak Tuhan. Pembunuhan, anak bisa membunuh orang tuanya, dan banyak hal kejahatan yang lain. Jadi, saudara kasih Tuhan, kejahatan membuat tudung keselamatan atau yang disebut dengan secret place, tempat rahasia, itu hilang dari hidup kita. Jadi saudara kasih Tuhan, ketika ular tedung itu datang dan mereka bertobat, itu merupakan bagian yang harus terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita ingin melihat tudung Tuhan lagi, kalau kita ingin melihat the secret place Tuhan lagi, kalau kita ingin tinggal di dalamnya, hanya ada satu cara, yaitu kita bertobat. Bertobat merupakan dasar utama kita bisa memiliki tudung the secret place yang Tuhan sediakan buat kita. Kita akan lihat surah Tuhan di dalam Bilangan pasal yang ke-21 ayat yang ke-7. Kemudian datanglah bangsa itu mendapatkan Musa dan berkata, kami telah berdosa sebab kami berkata-kata melawan Tuhan, dan engkau berdoalah kepada Tuhan supaya dijauhkannya ular-ular itu daripada kami. Saudara kasih Tuhan, mereka bertobat.
Lalu apa yang terjadi ketika mereka bertobat? Di pasal berikutnya jelas Musa berdoa, mesti Musa menuruti cara Tuhan. Tudung yang Tuhan berikan seperti ini, saudaraku, di ayat yang ke-8. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dan taruhlah itu pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang terpangut, jika ia melihatnya, akan tetap hidup. Lalu Musa membuat ular tembaga itu dan menaruhnya pada sebuah tiang. Maka setiap orang yang dipangut ular dan ia memandang kepada ular tembaga itu, tetaplah ia hidup. Bisa ular itu berjalan sesuai dengan detak jantung kita. Ketika kita ini terpaut ular, bisa itu berjalan begitu cepat. Dan saudara hanya bisa pertama bertobat, yang kedua pakai cara Tuhan, bukan cara kita, bukan lari ke kiri ke kanan, tapi dikatakan Tuhan kepada Musa, buatlah ular tedung dari tembaga, letakkan di tengah-tengah, dan barang siapa melihat dia akan selamat. Saudara, simpel sekali, tidak mudah, saudara. Itu tidak butuh waktu lama, cukup melihat ke arah yang benar, ke kiblat yang benar, ke sasaran yang benar, kembali kepada keyakinan kita kepada keselamatan yang Tuhan berikan. Maka kita akan melihat bahwa Tuhan menciptakan perlindungan di dalam hidup kita. Saya harap saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk keselamatan tidak usah pikir panjang, cukup melihat kematian Yesus di Kalvari. Tuhan ini perintahkan untuk melihat, tidak untuk berpikir yang lain, untuk tidak mencari jalan luar yang lain, cukup melihat, bertobat dan percaya, melihat bahwa Yesus itu adalah juru selamat kita. Itu salah satu tudung kekal yang dapat kita miliki dalam hidup ini. Jadi saudaraku yang kasih Tuhan, di tengah-tengah dunia yang jahat seperti ini, tetaplah engkau tinggal di dalam jalan-jalannya dan bertobatlah dari jalan yang jahat. Maka tudung keselamatan dan kehidupan itu akan menyertai hidup saudara dari hari ini. Tuhan memberkati. Jadilah engkau bertobat, percaya, dan setia di dalam jalan-jalannya. Tuhan memberkati saudara di mana saudara berada.